Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Suryani dari kelas manajemen 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai siklus hidup sistem. Yang pertama, pengertian siklus hidup sistem. Metode siklus hidup sistem merupakan tahap pendekatan dalam membangun suatu sistem yang membagi pengembangan sistem ke dalam taraf atau tingkat yang ada. Metode ini mempertahankan bagian yang sangat resmi atau formal antara pemakai akhir dan ahli sistem informasi. Sedangkan menurut Gerald Vivos mengatakan siklus hidup adalah pengembangan sistem dirancang untuk menanggulangi masalah yang timbul pada proyek berskala besar yang melibatkan banyak pemakai dan memerlukan banyak waktu dalam pengembangan analisis dan pemrogram. Kemudian, siklus pengembangan sistem atau SDLC. Ada banyak teori mengenai SDLC, tetapi yang menjadi klasik adalah teori yang dapat ditemukan dalam buku Software Engineering karya Roger S. Pressman yang menggambarkan proses pengembangan software sebagai mengikuti skema air terjun atau yang populer disebut The Waterfall Model. Dalam proyek sistem informasi pengembangan software, peran SDLC sangatlah penting dan merupakan bagian terintegrasi dalam struktur kerja manajemen proyek. Maka, siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan sistem. Ada 5 tahap dalam pengembangan sistem. Yang pertama, perencanaan, yaitu mendefinisikan masalah dan dilanjutkan dengan sistem penunjukan objektif dan paksaan. Yang kedua, analisis, yaitu menunjukkan kebutuhan pemakai informasi dan menentukan tingkat penampilan sistem yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, desain, yaitu fase ini meliputi penentuan pemrosesan dan data yang dibutuhkan oleh sistem yang baru dan pemilihan konfigurasi terbaik dari hardware yang menyediakan desain. Yang keempat, implementasi, yaitu fase ini melibatkan beberapa spesialis informasi tambahan yang mengubah desain dari bentuk kertas menjadi satu dalam hardware, software, dan data. Yang terakhir yaitu penggunaan, di mana selama fase ini audit memimpin pelaksanaannya untuk menjamin bahwa sistem benar-benar dikerjakan dan pemeliharaannya pun dilakukan sehingga sistem dapat menyediakan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian, apa itu metode pengembangan cepat? Metode pengembangan cepat adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Selanjutnya, dalam metode pengembangan cepat terdiri dari beberapa cara, yaitu pertama, prototip, yang kedua, pengembangan oleh pemakai akhir atau end user computing, yang ketiga, berbantuan CASE atau Computer Aided Software Engineering. Kemudian prototip, yaitu versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja, di mana terdapat 2 jenis prototip, yaitu pertama, prototip evolusioner, yang kedua, prototip persyaratan. Prototip evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsional yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototip ini kemudian dilanjutkan produksi. Jadi, satu prototip evolusioner akan menjadi sistem aktual. Akan tetapi, prototip persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan. Seiring dengan ditambahkannya fitur-fitur, penggunaan akan mampu mendefinisikan proses yang dibutuhkan dari sistem yang baru.
Ketika persyaratan ditentukan, prototip persyaratan telah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dimulai melalui sistem aktual. Kemudian, langkah-langkah pembuatan prototip. Pembuatan prototip meliputi pengembangan sistem uji coba yang cepat dan murah untuk evaluasi oleh pengguna akhir. Lewat interaksi dengan prototip, para pengguna dapat memperoleh gagasan yang lebih baik mengenai kebutuhan informasi mereka. Prototip yang telah disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai patokan untuk membuat sistem versi finalnya. Terdapat 4 langkah dalam pembuatan prototip. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototip awal. Yang ketiga, menggunakan prototip. Dan yang terakhir, merevisi dan memperbaiki prototip. Kemudian, pengembangan oleh pemakai akhir. Pengembangan oleh pemakai akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh para pemakai. Para pemakai akhir dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan kemampuannya, yaitu pertama, pemakai akhir tingkat menu, yang kedua, pemakai akhir tingkat perintah, yang ketiga, pemakai akhir tingkat programmer, dan yang terakhir, personil pendukung fungsional. Kemudian, berbantuan CASE atau Computer Aided Software Engineering. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau CASE adalah domain alat perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi. Dari ketiga cara dalam metode pengembangan cepat tersebut, masing-masing mempunyai suatu kelebihan dan juga kelemahan yang dapat dirasakan oleh perusahaan yang menjalankan sistem tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.